Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh belahan dunia. Kami berharap semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada suatu siang di tahun 2022, suasana tenang di sebuah wilayah di Thailand tiba-tiba berubah menjadi mencekam dalam beberapa saat. Seorang warga menemukan sesosok jasad yang terlihat seperti wanita dalam kondisi begitu mengenaskan. Rupa tak lagi berbentuk, tubuhnya telah membengkak karena air. Setelah diperiksa, korban ternyata bukan wanita tulen. Dia adalah seorang pria yang telah melakukan transisi gender. Polisi awalnya sulit mengungkapkan identitas pelaku, namun bukti-bukti terus didapatkan setelah mereka menyebarkan foto korban ke media sosial. มาลงมือวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 22 ขับรถ Honda City สีบรอนซ์เงินไปที่สวนลุมอีกครั้งหนึ่ง Apa yang sebenarnya telah terjadi kepada korban dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kawasan Soikudicin, Kelurahan Wat Kalayanamit, Distrik Thonburi, Bangkok, tinggallah seorang transpuan bernama Piada Sarakul yang berusia 29 tahun. Piada hidup bersama kedua orang tuanya dan seorang kakak perempuan yang tidak disebutkan namanya. Piada sudah menjalani beberapa operasi di bagian tubuhnya untuk terlihat seperti perempuan tulen. Tetapi meski dia telah mengganti gender, keluarganya tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Mereka tetap menerima dan mendukung keputusan Piada. Di mata keluarga, Piada adalah anak yang sangat berbakti. Bahkan bisa dibilang dia adalah tulang punggung keluarga. Setelah pengerjaan transisi gendernya selesai, Piada merasa lebih percaya diri dengan kehidupannya. Sejak saat itulah, Piada mulai mencari nafkah di kawasan Taman Lumpini. Pekerjaan itu tampak cukup buruk dan beresiko. Namun entah itu pekerjaan satu-satunya yang dia jalani atau ada yang lain juga. Tetapi yang jelas dari semua itu, Piada akhirnya dapat membantu perekonomian keluarganya. Bahkan setelah beberapa lama bekerja, Piada dapat membeli sebuah mobil miliknya sendiri. Walaupun pekerjaan Piada sering dipandang sebelah mata oleh orang lain, Piada tidak pernah merasa terbebani. Dia malah semakin nyaman menjalani kehidupannya. Terkadang masih ada beberapa tetangga yang membicarakan tentang gender sekaligus pekerjaan Piada. Tetapi Piada tidak menggubris dan tetap bersikap ramah kepada mereka. Dengan pribadi baiknya itu, banyak teman-teman Piada yang menyukai dirinya. Terlebih lagi karena Piada masih sering memberikan sedekah ke orang-orang sekitar yang merasa kesulitan. Bagi kerabat-kerabatnya, Piada bukan cuma sosok teman, dia dapat menjadi tempat curhat bagi mereka. Singkat cerita, tibalah di tanggal 22 November 2022, sekitar jam 9 malam. Piada pergi bekerja seperti biasa. Dia mengendarai mobil menuju ke Taman Lumpini. Malam itu dia terlihat cukup mencolok dengan menggunakan gelang emas dan cincin berlian yang ada di jari telunjuk. Sesampainya di area taman, Piada memarkirkan mobil dan langsung berdiri di tepi jalan. Kemudian sekitar pukul 11 malam, datanglah seorang pria dengan membawa mobil bermerek Honda City yang berwarna merah. Pria itu bernama Yutapol. Yutapol membuka kaca lalu menyapa Piada dan langsung bertanya soal pekerjaannya. Setelah bernegosiasi selama beberapa menit, Piada dan Yutapol sepakat di kisaran 1.000 baht atau setara dengan Rp450.000. Sesudah itu, Piada pun langsung mengikuti Yutapol. Keduanya pergi menggunakan mobil Yutapol untuk mencari tempat yang dapat melakukan aktivitas yang telah mereka sepakati. Entah di mana tepatnya lokasi itu, tetapi yang jelas setelah melakukan tugasnya, Piada meminta kepada Yutapol untuk mengantarkan dirinya kembali ke Taman Lumpini. Yutapol yang ternyata sudah memiliki rencana tersembunyi, langsung melihat kalau inilah kesempatannya. Yutapol menuruti permintaan Piada. Yutapol mengantarkan Piada kembali ke arah Taman Lumpini. Yutapol mengendarai mobil sementara Piada duduk di kursi penumpang. Selama perjalanan itu, Piada sama sekali tidak melihat adanya pergerakan yang mencurigakan pada Yutapol.
Lalu sebelum sampai di lokasi Taman Lumpini, Yutapol secara tiba-tiba menepikan mobil tersebut. Awalnya Piada berpikir kalau Yutapol akan menurunkan dirinya di daerah itu, tetapi ternyata situasi berubah drastis. Secara mendadak Yutapol meminta uang yang telah dia transfer untuk dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar dari yang telah dia berikan. Ucapan itu bernada tinggi, seketika membuat Piada tersentak. Dia merasa bingung kenapa sikap Yutapol tiba-tiba berubah serta meminta uang kembali. Sontak Piada pun menolak. Dia mengatakan kalau dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Respon itu justru membuat Yutapol mengeluarkan sebuah pisau untuk mengancam. Yutapol kemudian menggeledah saku Piada, tetapi tak sesuai harapan, uang tunai yang dimiliki Piada di saat itu ternyata hanya sedikit. Piada seketika semakin merasa panik. Dia berusaha membuka pintu mobil, tapi pintu itu terkunci seluruhnya. Lalu dia membuka bagian kaca untuk berteriak. Sayangnya Yutapol bergerak lebih cepat. Dia menekan kepala Piada lalu mengambil palu yang ada di dekat kakinya. Kemudian tanpa ragu, Yutapol menyerang Piada tepat di bagian kepala. Serangan itu membuat Piada sedikit pusing. Dia terus memohon ampun kepada Yutapol. Namun Yutapol tak berhenti. Yutapol mengatakan kalau ingin dibebaskan, Piada harus mentransfer uang tersebut terlebih dahulu. Akhirnya Piada yang semakin ketakutan langsung membuka ponselnya untuk mengirimkan uang kepada Yutapol sebanyak 1.400 baht atau setara dengan Rp750.000. Begitu uang tersebut masuk ke rekening Yutapol, bukannya membebaskan Piada, Yutapol malah kembali menghantamkan Piada di bagian kepala dengan menggunakan palu. Semakin Piada berteriak, semakin kencang pula hantaman itu didapatkan oleh Piada. Cairan merah seketika berhamburan di kursi penumpang. Belum cukup sampai di situ, Yutapol kembali mengambil pisau dan langsung menusuk Piada tepat di bagian perutnya. Hantaman-hantaman itu membuat Piada kesakitan hingga perlahan berhenti bergerak. Saat Piada tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, Piada pun menghembuskan nafas terakhirnya. Menyadari Piada telah meregang nyawa, Yutapol segera berpikir mencari tempat untuk membuang jasad Piada. Semula Yutapol menuju ke area Kanal Klong 5, tetapi karena ada beberapa warga yang masih terdapat di sana, dia pun berputar ke arah jembatan penyembrangan Gang Bong Koch 40. Di tempat yang gelap dan sepi tersebut, dia menghentikan mobil, kemudian dengan tergesa menyeret Piada untuk keluar dari mobil. Yutapol kemudian melilitkan sebuah rantai ke leher Piada, lalu mengikat rantai itu ke sebuah dumbbell yang memang terdapat di dalam mobilnya. Hal ini bertujuan agar nantinya tubuh Piada tidak mengapung dan tenggelam ke dasar air. Setelah yakin ikatan tersebut kuat, Yutapol mengangkat Piada dan langsung melemparkannya ke dalam sungai. Meski niat awal Yutapol untuk merampok, dia tidak mengambil handphone serta emas yang dipakai korban. Yutapol berpikir kalau dia mengambil benda tersebut, benda-benda itu dapat melacak keberadaannya jika nantinya pengeksekusian ini terungkap. Akhirnya Yutapol pun juga membuang ponsel iPhone 13 Pro Max milik korban ke dalam sungai tersebut. Singkat cerita, waktu silih berganti, tepatnya di malam 23 November 2022, sekitar pukul 12:36. Yutapol pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, dia menurunkan barang-barang dari mobil dan langsung membersihkan noda cairan merah yang ada di kursi. Pagi harinya sekitar jam 8, Yutapol masih merasa was-was, sehingga dia kembali mencuci mobil untuk memastikan tidak ada bekas yang tertinggal. Kemudian di siang hari sekitar pukul 12:30, Yutapol pergi bersama istrinya menggunakan sebuah sepeda motor. Yutapol di saat itu memberikan alasan kepada istrinya kalau mereka akan pergi liburan ke arah laut. Padahal sebenarnya dia sedang berusaha kabur untuk menjauh dari tindakan kriminal yang sudah dia lakukan. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 1:45 siang hari, seorang warga yang sedang melintasi sebuah sungai atau kanal yang berada dekat pasar Tam Letong, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Di permukaan air, terlihat sesosok jasad sedang mengambang. Tanpa pikir panjang, dia langsung melaporkan temuannya itu kepada pihak berwenang. Saat polisi tiba di lokasi, jasad ditemukan dalam posisi telungkup dan kondisinya sudah membengkak karena lama di dalam air.
Korban mengenakan celana jeans panjang dan tidak memakai sepatu. Di tubuhnya masih terdapat beberapa perhiasan seperti gelang, cincin, dan tindik di bagian pusar. Lalu di bagian kepala terlihat luka akibat benda tumpul, sementara pergelangan tangan kanan terdapat goresan dan juga memar. Lalu di dalam saku celananya juga ditemukan gantungan kunci mobil. Tetapi pihak kepolisian tidak menemukan kartu identitas, yang mana kartu ini sebenarnya bisa mengungkapkan siapa korban sebenarnya. Jadi karena tidak adanya kartu identitas tersebut, polisi segera menyebarkan informasi penemuan jasad kepada media. Mereka berharap ada keluarga atau kerabat yang dapat mengenali ciri-ciri korban. Dan benar saja, setelah foto-foto korban tersebar, keluarganya mulai merasa curiga setelah melihat barang-barang pribadi milik korban yang disebutkan dalam laporan. Ditambah lagi, di malam kejadian itu, korban tidak pulang ke rumah seperti biasanya. Hal ini membuat keluarga korban langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi pun melakukan pencocokan data, dan akhirnya identitas korban berhasil dikonfirmasi sebagai Piada Sarakul, seorang transpuan berusia 29 tahun. Setelah didapatkan identitas korban, polisi mulai memeriksa aktivitas terakhirnya. Dari keterangan rekan kerjanya, korban terakhir terlihat pada pukul 11 malam saat meninggalkan kawasan Taman Lumpini. Polisi pun langsung menyisir area tersebut dan menemukan mobil bermerek Mazda 2 milik korban yang masih terparkir di sana. Akhirnya, tim penyidik fokus memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitaran lokasi. Dari rekaman itu, untungnya terlihat sebuah mobil sedan mendekati korban. Lalu keduanya pergi bersama. Polisi seketika menduga kalau korban mungkin pergi bersama kliennya, mengingat tentang pekerjaannya. Sehingga polisi langsung mencatat nomor plat mobil tersebut untuk langsung diperiksa lebih lanjut. Hasil penelusuran menunjukkan mobil tersebut terdaftar atas nama Yutapol Piawitayakan. Di saat yang sama, tim lain menemukan adanya transaksi dari rekening korban ke rekening atas nama Yutapol. Meskipun ponsel korban dibuang ke sungai, riwayat transaksi awal tetap bisa dilacak melalui sistem perbankan. Dan dari situlah, polisi langsung menaruh curiga dengan sosok Yutapol ini. Polisi mengumpulkan informasi tentang Yutapol dan menemukan alamat rumahnya di distrik Samay, Bangko. Polisi segera bergegas mendatangi alamat itu, tetapi sesampainya di sana, Yutapol tidak berada di rumah. Polisi memeriksa rekaman CCTV milik tetangga dan dari rekaman itu terlihat pada malam tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 9 malam, Yutapol keluar dari rumahnya dan baru kembali sekitar pukul 12:30 malam. Ketika tiba lagi di rumah, dia tampak menurunkan beberapa barang dari mobilnya yang diduga oleh pihak kepolisian sebagai upaya untuk membersihkan jejak. Lalu besoknya sekitar pukul 12:30 siang hari, dia pergi menggunakan sepeda motor bersama istrinya. Kecurigaan semakin kuat ketika tetangga mengaku melihat di siang hari sebelum dia pergi bersama istrinya, Yutapol sempat menempel stiker pada plat nomor mobil miliknya untuk menutupi angka 0. Polisi menduga hal itu dilakukan untuk menghindari pelacakan lewat CCTV. Dari semua temuan itu, penyidik semakin yakin kalau Yutapol adalah dalang di balik ini semua. Alhasil pengejaran terus dilakukan, hingga akhirnya pada sore hari tanggal 24 November 2022, polisi dari wilayah Klong Luang bersama kepolisian Provinsi Pathum Thani berhasil menangkap Yutapol tanpa perlawanan di hadapan istrinya sendiri. Setelah berhasil dibawa oleh pihak kepolisian, dalam pemeriksaan awal Yutapol langsung mengakui seluruh perbuatannya karena dia telah merasa terpojok. Dia mengaku kalau dia telah merencanakan semua ini, yaitu untuk merampok seorang transpuan yang bekerja di kawasan Lumpini Par. Semua ini dia lakukan karena sedang terdesak masalah keuangan keluarga. Setelah didalami lebih jauh, diketahui Yutapol ini berusia 36 tahun. Dia tinggal bersama istrinya dan bekerja sebagai kurir barang. Meskipun dari luar kehidupannya dia terlihat cukup, tetapi kebiasaan dalam menggunakan narkotika membuat kondisi ekonomi keluarga semakin menjadi buruk. Apalagi di saat itu istrinya juga baru kehilangan pekerjaan, sehingga penghasilan mereka tidak menentu. Ditambah lagi kecanduan Yutapol pada narkotika yang harganya cukup mahal.
Para tetangga mengungkapkan kalau Yutapol sering bertengkar dengan istrinya. Bahkan ibunya sendiri yang sempat tinggal bersama mereka juga mengaku kalau mobil yang digunakan saat kejadian sebenarnya dibelikan oleh ibunya, yang mana ibunya selalu memiliki harapan jika dia memberikan mobil tersebut kepada Yutapol, Yutapol mungkin bisa memperbaiki hidup dan mendapatkan pekerjaan lebih baik. Namun karena dia tetap menggunakan narkotika, akhirnya sang ibu memilih untuk pergi dari rumah putranya tersebut. Pada kasus ini, pelaku dijerat dengan sejumlah pasal berat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand, yaitu perampokan yang menyebabkan kematian, pengeksekusian berencana, serta pembuangan jasad untuk mengaburkan jejak kejahatan. Dengan beberapa dakwaan yang cukup berat ini, terdakwa dapat terancam hukuman maksimal berupa hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup. Tetapi sampai saat video ini dibuat, kami belum menemukan sumber media yang telah menyebutkan tentang vonis yang sudah dijatuhkan kepada pelaku. Mungkin saja vonis telah dijatuhkan, mengingat kasus ini telah berlangsung pada tahun 2022 silam. Akhir dari kisah ini, kepergian Piada meninggalkan luka yang begitu dalam bagi keluarganya. Menurut orang tuanya, Piada bukan hanya seorang putri, tetapi juga sosok yang menjadi sandaran hidup mereka. Dia yang selama ini selalu membantu memenuhi kebutuhan rumah, kini telah tiada dan pergi dengan cara yang begitu tragis. Kakak perempuan pun kehilangan adik yang selalu ceria dan penuh perhatian. Hal ini mengingatkan mereka pada sosok yang pernah berjuang keras demi keluarga mereka. Apapun pekerjaan yang dijalani korban, tidak ada alasan yang dapat membenarkan suatu kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Tetapi tetap saja, pekerjaan yang dilakukan korban juga sangat berisiko terhadap kejadian seperti ini. Banyak kasus-kasus serupa yang terjadi pada seseorang yang menjalani pekerjaan seperti korban. Terlepas dari itu semua, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, yang mana tidak ada satupun pilihan hidup atau latar belakang seseorang yang dapat menormalisasikan perampokan, penganiayaan, dan pengeksekusian. Dari tragedi ini mungkin kita belajar ada penyebab tekanan hidup yang sebenarnya muncul dari pilihan yang sengaja diambil, seperti kebiasaan pelaku menggunakan narkotika yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi ekonominya sendiri. Ketika seseorang memilih jalan yang merusak diri, dampaknya bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga bisa menyeret orang lain untuk menjadi korban. Penting bagi siapapun untuk lebih waspada terhadap situasi beresiko yang mereka pilih. Tidak ada masalah yang selesai dengan kekerasan, yang ada justru memperpanjang penderitaan dan menghancurkan banyak kehidupan. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.